Ya, apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Hari ini saya ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan, di mana keputusan tentang beberapa kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral yang ada di sekolah tentang pengambilan kebijakan dan keputusan. Nah, selama ini bagaimana kira-kira Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus-kasus yang mungkin bisa dilihat dari benar lawan benar, dari dilema etikanya, atau rujukan moralnya dilihat dari salah lawan benar. Ya. Terima kasih. Pertama, ucapkan terima kasih kepada Pak Mono selaku calon guru penggerak atas beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya menyangkut hal-hal yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama, memang kasus ini sering kita alami di satuan pendidikan, terutama dalam hal membedakan kasus mana yang sebenarnya benar dan mana yang salah. Nah, contoh misalnya dalam kasus dilema etika, itu adalah suatu kasus yang sebenarnya dua-duanya itu benar. Nah, dua-duanya itu benar. Tetapi di dalam mengambil keputusan, artinya dalam mempertimbangkan kedua hal kasus ini, mana yang harus kita utamakan yang dalam hal penyelesaiannya. Saya kasih contoh misalnya, di dalam kegiatan pembelajaran kita jelas-jelas sudah diatur oleh aturan bahwa dalam pekerjaan itu kita harus jam kerja kita itu 8 jam dan dimulainya misalnya jam 7. Kegiatan kita kan sudah dimulai jam 7. Nah, dalam kegiatan itu mungkin ada sebagian berpikiran, oh saya mau mulai misalnya jam 8, nanti pulangnya saya undur. Nah, jadi sebenarnya kalau dipikir dua-duanya benar. Ya benar, karena misalnya diambil mulai jam 7, oh saya pulangnya jam 3 sesuai dengan aturan yang kita laksanakan. Tapi mungkin ada sebagian, oh saya mau mulai jam 8, nanti jam 4 pasti mau pulang. Secara hitungan jam memang sebenarnya benar, dua-duanya benar, karena dia masa kerjanya itu 8 jam. Tetapi dari segi aturan itu melanggar. Itu. Kalau dia dibujuk moral, ini memang suatu kasus memang yang terang-terangan dua hal yang berbeda, satu salah dan satu benar. Jadi yang jelas kalau dalam hal bujuk moral ini dia yang benar yang kita dahulukan, artinya yang kita laksanakan, yang salah kita perbaiki. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi di sini juga ada dilema ya Pak, yang terjadi antara benar lawan benar, bahkan ada salah lawan salah. Dan dalam pengambilan keputusan itu pasti kita mengalami pertimbangan yang sangat banyak. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama kasus-kasus yang tadi sudah Bapak sebutkan? Atau mungkin ada kepentingan, misalnya ini dia sama benar atau sama-sama mengundang yang ada mengandung kebijakan di sana, kewajibannya misalnya tanggung jawab, disiplin. Terima kasih. Memang ini membutuhkan suatu beberapa pertimbangan, beberapa pendekatan. Yang pertama, memang di dalam pengambilan satu keputusan dalam suatu masalah itu kita harus mengidentifikasi dulu permasalahannya yang terjadi. Artinya kita tidak serta-merta langsung oh ini salah, atau misalnya langsung kita vonis jangan lakukan itu, tetapi kita harus menyelidiki dulu. Kasih contoh misalnya, ini saya sering dengan contoh misalnya seorang siswa misalnya dia mungkin sering terlambat
ke sekolah, ini kan satu kasus. Sekarang tidak serta-merta langsung, oh ini anak ini kita beri tindakan. Tetapi kita harus melakukan pendekatan apa penyebabnya sehingga sampai terlambat. Jadi kita cari tahu dulu kenapa kok dia sampai terlambat. Setelah kita tahu dari permasalahannya, maka disitulah kita ambil suatu tindakan yang bisa berubah karakter si anak ini misalnya. Artinya di situ tidak bisa langsung berhentikan dia, jangan. Artinya tidak seperti itu. Kita ambil tindakan. Kalau misalnya alasannya kenapa dia sering datang terlambat, mungkin karena dia lat bangun. Disitulah tugas kita sebagai seorang guru, seorang guru, kita berikan dia didikan. Artinya dia berikan pemahaman bahwa yang biasa bangun di noung misalnya atau di uti ini anaknya ini misalnya biasa dia bangunnya nanti jam 8 atau misalnya jam 9. Kok tidurnya jam berapa? Oh tidurnya saja jam 10. Coba tidur cepat, siapa tahu bangun lebih cepat. Itu pendekatan yang harus dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan ketika misalnya anak itu sudah terlambat. Kalau pengambilan misalnya memang ada beberapa hal juga yang kita utamakan itu mengambil skala prioritas. Kalau misalnya dari sisi kita orang sebagai seorang guru dalam pengambilan keputusan, kita dahulukan mana dulu yang harus kita utamakan. Karena kenapa dia mengambil yang lebih utama itu karena mungkin bisa berpengaruh kepada yang lain. Itu dia kita harus kita utamakan. Kalau misalnya ada kasus-kasus memang ini bisa berdampak sama orang lain, itu harus secepatnya kita selesaikan, tuntaskan permasalahan. Mungkin itu seperti itu. Baik Pak, jadi tadi Bapak sudah menyebutkan secara jelas, secara tentang mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang menjadi pokok permasalahannya dan setelah itu mengambil keputusan. Apakah selama ini hal itu sudah efektif dilakukan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang sudah dibuat selama ini, Pak? Memang selama ini banyak kasus-kasus yang terjadi terutama di lingkungan sekolah, di institusi pendidikan memang sudah efektif. Artinya dengan melakukan pendekatan secara emosional, artinya melakukan pendekatan secara door to door, artinya kita permasalahan itu ketika misalnya terjadi pada salah satu siswa misalnya, kita kasih untuk ke siswa, maka yang pertama itu kan harus kita mengundang anak tersebut. Setelah diberikan bimbingan misalnya, dan saya rasakan pengalaman selama ini memang ada perubahan. Ketika menemukan anak kasus seperti itu, anak itu dia secara perlahan-lahan dia mengalami perubahan. Mungkin sebaiknya. Ya, jadi berarti bisa dikatakan ada efektifnya. Efektif apa yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira dari langkah yang Bapak sudah sebutkan tentang keefektifan pengambilan keputusan, mungkin kita punya kendala atau tantangan yang sering terjadi di lapangan. Kira-kira hal apa saja yang mungkin menjadi tantangan dari Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan yang pertama, sambil contoh ini saya bagi dua bagian ini. Karena artinya saya berbicara di sini sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah, yang jelas yang menjadi naungan saya, menjadi tanggung jawab saya selain peserta didik juga pendidik, dalam hal ini guru. Memang tantangan yang saya hadapi kalau dari segi siswa, yang pertama memang setelah diidentifikasi, contoh misalnya macam saya kasih contoh tadi anak-anak sering terlambat. Yang pertama jarak tempat tinggal, jaraknya memang biasa karena dia bangunlah terus juga jarak dari rumahnya ke sekolah agak jauh, maka itu juga satu kendala. Yang kedua, terkadang juga di lingkungan keluarga tidak memperhatikan kebutuhan si anak. Misalnya ya seperti itu, orang tua karena sibuk dengan aktivitasnya sehari-hari,
anak ini yang sekolah terkadang dibiarkan seperti itu. Ini berdasarkan pendekatan yang saya lakukan. Baru yang kedua dari segi sebagai pendidik, memang ini pendidik ini karena kita ini menghadapi masyarakat ilmiah. Artinya seorang guru itu kan memang dia sudah ilmiah, gitu. Terkadang mungkin ada hal-hal tertentu dia setelah diberikan penjelasan, misalnya ada satu kasus setelah diberikan penjelasan, terkadang problemnya, tantangannya adalah kurang menyikapi atau kurang memahami yang saya sampaikan. Artinya maksudnya yang saya sampaikan itu mungkin entah dia pahami atau mungkin kurang paham, artinya kurang paham, baik mungkin. Tapi itu dia kembali sebenarnya kalau saya secara pribadi saya ya, kembali kepada kita orang sebagai manusia, apalagi kita sebagai guru, kembali kepada tujuan kita itu sebenarnya tujuan keberadaan kita di lingkungan sekolah. Saya prinsip saya itu kita itu sebagai guru itu adalah figur atau contoh yang harus diikuti. Jadi, dan memang kita manusia, namanya kita sebagai manusia itu gudangnya atau sumber kesalahan sebagai manusia. Nah, terkadang kita tidak sadar yang kita lakukan itu sebenarnya salah, tapi artinya nanti orang lain mengingatkan dia seperti itu. Tapi alhamdulillah yang kejadian seperti itu selama ini saya temui. Setelah diberitahu, ya memang tantangan sih, ada tantangannya karena itu ada yang cepat respon, ada juga lama. Itu tantangannya itu gitu. Jadi mungkin tantangan dari pengambilan keputusan yang kadang kurang dipahami. Bahkan penerimaan mungkin agak lama dipahami oleh pendidik dan jarak dari siswa juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, jadi dari kasus-kasus yang mungkin Bapak sudah sebutkan, nah misalnya nih ada kasus yang terjadi di sekolah, apakah mungkin sebagai Bapak sebagai pimpinan, apakah ketika menyelesaikan masalah itu Bapak dulu buat jadwalnya atau langsung diselesaikan langsung di tempat? Oh, kalau kasus tidak ada jadwalnya. Ketika permasalahan itu, apalagi menyangkut permasalahan bisa menyebabkan orang lain, artinya bisa berdampak pada orang lain, maka harus saat itu diselesaikan. Berarti diselesaikan saat itu juga. Tidak bisa menunggu waktu. Karena kalau menunggu waktu, akhirnya yang dikhawatirkan akan bisa melebar di masalah, artinya bisa mengaitkan orang lain. Maka secepat mungkin itu harus diselesaikan. Berarti ditangani secepatnya biar masalah kasus yang terjadi ini tidak berdampak lagi ke teman-teman yang lain, misalnya siswa atau guru tidak terpengaruh dengan kasus-kasus yang ada. Nah, mungkin adakah dari kasus yang adakah seorang atau mungkin ada faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus BIM atau dalam Bapak mengambil keputusan, kira-kira siapa saja yang membantu atau faktor apa lagi yang mendukung ketika pengambilan keputusan? Memang dalam pengambilan satu keputusan, terutama di sekolah, di lingkungan sekolah itu karena bukan cuma semata-mata kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama, yang jelas yang membantu di situ adalah seluruh guru. Artinya di situ tidak ada secara spesifik cuma si A yang membantu, tapi di situ karena di lingkungan sekolah itu adalah salah satu keluarga yang memang berikat, artinya saling mendukung, saling memperbaiki kekurangan, maka dalam pengambilan keputusan itu seluruh guru-guru akan terlibat memberikan pertimbangan-pertimbangan. Tidak melalui rapat guru dulu Pak ya? Tidak, atau langsung mungkin kasus ini dibahas kemudian dirapatkan kalau misalnya ada hal-hal yang lebih urgentnya, dia melalui rapat guru. Dalam pengambilan keputusan itu dia harus kita melalui rapat dengan guru. Artinya supaya ada guru-guru yang lain bisa memberikan masukan, pertimbangan. Artinya bisa memberikan saran-saran bahwa kasus ini kita harus penyelesaiannya seperti ini. Ada guru seperti itu. Makanya di situ tidak secara khusus bahwa cuma sini saya membantu ya. Tapi kalau selama ini semua guru
artinya seluruh yang ada di lingkungan sekolah itu akan terlibat bersama-sama dalam penyelesaian suatu kasus. Itu akan memberikan pertimbangan, saran-saran untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, dari semua mungkin yang Bapak sudah sebutkan tadi. Nah, kira-kira mungkin dari kasus mungkin yang sudah diselesaikan, kira-kira pengalaman apa yang bisa Bapak petik dari pengambilan keputusan terhadap dilema etika terhadap kasus yang sudah Bapak sebutkan tadi? Iya, pengalaman yang saya alami karena kita sebagai manusia itu memiliki karakter yang beda-beda. Ada yang cepat menanggapi dan langsung melaksanakan, ada yang butuh proses. Saling berjalan waktu dia berubah. Jadi itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Itu pengalaman yang saya rasakan. Jadi dengan pengambilan keputusan bisa dapat pengalaman bahwa karakter bisa mempelajari karakter masing-masing dari guru yang Bapak pimpin dan mungkin karakter dari siswa itu sendiri. Memang saya seperti itu karena kita sebagai manusia itu jangankan kita misalnya mungkin lain tempat atau mungkin lain lingkungan, di dalam satu keluarga saja yang satu orang tua artinya satu mama satu bapak karakter itu beda-beda. Sifat orang itu beda-beda. Jadi dengan pengalaman kasus-kasus saya temui, hanya kasus-kasus selama ini, mengambil kesimpulan bahwa kita manusia itu sebenarnya memiliki sifat atau kepekaan terhadap suatu masalah itu berbeda-beda. Gitu. Ada yang memang secara langsung, ya oke kita. Ada yang lain tunggu dulu, nanti butuh proses, butuh waktu lama penyesuaian. Jadi dia mengiringi seiring berjalan waktu dia menyesuaikan. Jadi tadi berubah. Jadi maka dari penyesuaian waktu itu maka pengambilan keputusan pasti akan disesuaikan dengan porsi dan karakter mereka atau tingkat pemahaman yang mereka miliki. Begitu. Tapi pada intinya mereka berubah. Intinya mereka berubah. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya hari ini sudah bersedia bersama-sama dengan saya dalam wawancara ini. Semoga wawancara ini insya Allah beroleh ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan terima kasih atas waktunya, Pak. Amin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.